Bab 1805. Kesempatan Ernest Suarez. Aku sekarang benar-benar tidak bisa muncul di publik. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah keselamatan keluargaku. Begini. Kalian antar Nana pada ibuku. Sisanya kalian tunggu kabar dariku. Nathan Clark harus berpisah dengan Nana. Sangat berbahaya bagi Nana untuk mengikuti dirinya. Dia tidak ingin terjadi sesuatu pada Nana. Di markas Aliansi Sains dan Teknologi Taskun. Setelah Ernest Suarez mengetahui semua berita itu, dia tertawa terbahak-bahak. Tuhan ternyata memihakku. Nathan Clark, kamu tidak mengharapkan datangnya hari ini, bukan? Musuh publik Neslandia. Hahaha. Tuhan tidak tidur. Ernest Suarez sangat bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sampai bola matanya akan terbang keluar. Dendam antara dia dan Nathan Clark sangat dalam. Dia sangat senang melihat Nathan Clark seperti ini. Dan dengan Nathan Clark dalam situasi seperti ini berarti tidak ada yang mengawasinya. Weni bukanlah ancaman sama sekali. Aku telah memperoleh kualifikasi untuk menggunakan laboratorium nomor 1. Aku akan segera memulai rencana besarku di laboratorium nomor 1. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Wajah Ernest Suarez penuh kegilaan. Dalam beberapa hari terakhir, dia mencari kesempatan untuk memulai rencananya. Meski Nathan Clark tidak lagi memperhatikannya, tapi Weni selalu menjadi ancamannya di markas. Kebetulan sesuatu terjadi pada Nathan Clark. Kesempatannya telah datang. Sekarang dia tidak peduli dengan Weni. Bahkan jika Weni melihat rencananya, apa yang bisa dia lakukan? Tanpa Nathan Clark, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Orang-orang di seluruh markas sangat percaya padanya. Apa Weni akan menggunakan kepala untuk menghentikannya? Segera, Ernest Suarez menetapkan waktu spesifik. Bahkan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan percobaan. Segera, seluruh markas bergolak. Laboratorium nomor 1 adalah laboratorium terbesar. Setiap kali diaktifkan pasti memuat proyek eksperimen super besar. Terutama, begitu peralatan laboratorium nomor 1 dan lainnya diaktifkan. Artinya biaya besar sedang dibakar. Untuk eksperimen biasa, tidak mungkin menanggung biaya sebesar itu. Laboratorium nomor 1 sangat jarang digunakan. Dalam 1 tahun belum tentu digunakan 1 kali. Kali ini Ernest Suarez mendapat izin untuk menggunakan lab nomor 1. Menimbulkan sensasi di seluruh markas. Eksperimen dijadwalkan untuk besok hari. Setelah Weni mendapat berita itu wajahnya langsung berubah drastis. Kelopak mata kanannya berkedut liar. Sesuatu akan terjadi. Itu insting pertamanya. Dia telah mengamati Ernest Suarez. Meskipun eksperimen sebelumnya telah memberikan banyak kontribusi luar biasa. Tetapi percobaan lanjutannya belum mencapai titik penggunaan laboratorium nomor 1. Ini jelas merupakan sebuah masalah. Rencananya akan segera dimulai. Tapi para pemimpin markas dan semua orang sangat mempercayainya. Mereka bahkan berpikir bahwa dia dapat memimpin aliansi sains dan teknologi Taskun ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak. Aku harus menghentikannya. Weni tahu bahwa dia tidak cukup kuat seorang diri. Dia langsung teringat Nathan Clark. Dia dengan cepat menghubungi informasi kontak Nathan Clark. Hanya saja tidak ada jawaban. Baru saat itulah dia menelusuri berita di komputer bahwa Nathan Clark telah menjadi pewaris Dewa Iblis. Selama ini, dia berada di laboratorium. Tidak tahu apa-apa dengan kejadian di dunia luar. Setelah melihat berita, dia sangat terkejut. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Berakhir sudah. Nathan Clark tidak lagi bisa diandalkan. Dia sudah tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikan Ernest Suarez. Persetan semuanya. Weni memberanikan diri untuk memberitahu pemimpin di atasnya, kepala tim Faudi Garner. Hasilnya dia dibentak Faudi Garner. Sudah seperti ini, kamu masih meragukan rekanmu. Ernest Suarez telah berubah. Dia tidak mungkin melakukan hal yang mengancam Neslandia. Di masa depan aku tidak ingin mendengar kata-kata serupa. Faudi Garner sangat marah. Tapi dia, Weni ingin mengatakan sesuatu. Faudi Garner memarahi. Cepat pergi. Baik. Begitu Ernest Suarez melakukan sesuatu, aku akan menanggung akibatnya. Weni ditolak. Dia tampak murung. Sesuatu yang besar akan terjadi. Bab 1806. Ibu dan putri telah ditangkap.
Apa yang akan terjadi? Sebuah suara terdengar. Wenny berbalik dan melihat Ernest Suarez sudah berdiri di sampingnya. Tidak ada apa-apa. Entah mengapa. Saat ini Ernest Suarez sedang tersenyum seperti iblis. Wenny merasa ketakutan. Ernest Suarez terus menatapnya. Oh ya, Nona Wenny. Besok percobaan hebatku akan dimulai. Apa kamu ingin menyaksikannya? Tidak. Aku masih ada kesibukan lain. Wenny dengan cepat menolak. Dia semakin merasa Ernest Suarez akan melakukan masalah besar. Sayang sekali. Ernest Suarez tersenyum. Melihat punggung Wenny yang pergi dengan tergesa-gesa. Ernest Suarez menunjukkan niat membunuh yang haus darah. Besok kamu akan menjadi orang pertama yang aku habisi. Pada hari ini, seluruh markas sains dan teknologi Taskun sedang mempersiapkan eksperimen Ernest Suarez. Harus diakui laboratorium nomor 1 adalah laboratorium terkuat. Bahkan Ernest Suarez telah menghitung bahwa setelah eksperimen gagal dan ledakan super terjadi, laboratorium lain mungkin akan hancur berkeping-keping. Tapi laboratorium nomor 1 bisa menghentikan hal itu sepenuhnya. Ini adalah laboratorium impian Ernest Suarez. Laboratorium sebelumnya tidak memiliki intensitas ini. Tempat ini adalah mimpinya. Di sisi lain, Nana diantar ke rumah Wilson Eletas. Keluarga Wilson tentu saja sudah mengetahui masalah ini. Nana tiba-tiba dikirim ke sini. Semua orang ketakutan. Nana, di mana ayahmu? Claudia bertanya. Nana yang pengertian menggelengkan kepalanya. Nenek, Nana tidak tahu di mana ayah. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Claudia tahu bahwa banyak orang yang akan datang ke rumahnya. Keluarga Wilson akan sulit melindungi Nana. Terlebih lagi, Nathan Clark menjadi incaran semua orang untuk ditangkap. Namun mereka tidak bisa menangkap Nathan Clark atau tidak bisa menemukannya. Tentu saja, mereka akan mendatangi anggota keluarga Nathan Clark. Misalnya, Nana dan dirinya. Mungkin mereka akan ditangkap untuk mengancam Nathan Clark agar muncul. Walau Nathan Clark adalah kepala iblis di mulut mereka, dia pasti akan muncul jika berhubungan dengan ibu dan putrinya. Kalau begitu aku dan Nana harus cepat-cepat bersembunyi. Setelah Claudia memikirkan sebab akibatnya, dia ingin membawa Nana untuk segera bersembunyi. Bibi sudah terlambat. Aku baru saja mendapat kabar bahwa semua orang tahu bahwa Nana muncul di rumah Wilson. Sekarang sejumlah besar master bergegas ke rumah kita. Seru Nora. Lalu bagaimana ini? Claudia cemas seperti cacing kepanasan. Tak. Saat ini, sosok-sosok hitam muncul di kediaman Wilson. Mereka langsung menghampiri Nana dan Claudia. Nora, anggota keluarga Wilson yang paling kuat, berdiri di depannya. Tetapi bahkan satu jari lawan pun tidak bisa dia hentikan. Bawa mereka pergi. Kelompok master misterius ini membawa Claudia, Nora dan Nana. Seketika menghilang tanpa jejak, tepat saat mereka pergi. Kelompok demi kelompok master berdatangan. Mana orangnya? Di mana? Apa? Mereka telah dibawa pergi. Siapa? Ayo, cepat kejar mereka. Kelompok demi kelompok master mengejarnya. Segera. Berita bahwa Nana dan mereka berdua dibawa pergi menyebar luas. Bahkan menyebar ke telinga Dewan Angkasa. Apa? Mereka dibawa pergi. Mungkinkah beberapa kekuatan luar negeri memanfaatkan kekacauan itu dan membawa mereka pergi? Pasti begitu. Ini kesempatan bagus untuk mereka. Bisa mengambil bakat anak ini adalah hal paling bagus. Jika dibunuh, juga akan menjadi kerugian Neslandia. Cari. Cepat kerahkan orang untuk mencarinya. Kita harus temukan anak itu. Perintah ini sama pentingnya dengan menangkap Nathan Clark. Berita penangkapan Nana dengan cepat sampai ke telinga keluarga Andersen dan Pramana. Kirana hampir mengamuk. Nathan Clark, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kenapa kamu mengirim Nanan ke ibumu? Lihat sekarang, mereka ditangkap. Aku tidak akan pernah memaafkanmu selama sisa hidupku. Kirana menangis. Di saat bahaya, kesialan datang silih berganti. Bersambung.